Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita sekaliannya. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur dan terima kasih buat kemurahan Tuhan. Masa sulit ini oleh wabah corona kita masih dimungkinkan untuk mengusahakan ibadah pemuda, mengusahakan dan memelihara ibadah pemuda remaja. Berarti ini merupakan tanda bahwa Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperoleh keselamatan itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, pemuda remaja, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, marilah kita berdoa, mohon kemurahan Tuhan, supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita, sehingga nyata lawatan Tuhan dalam kehidupan kita, hati kita diterangi, sehingga kita boleh mengenal Tuhan dengan benar, sehingga kita boleh juga mengetahui pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Apakah panggilan Tuhan terhadap kita hanya sebatas musisat, berkat-berkat yang lahiriah, tetapi saya kira lebih daripada itu. Sebab Tuhan, dengan hebatnya Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaannya, serta juga hebatnya Tuhan menyatakan kuasanya kepada kita sekaliannya, sesuai dengan Filipi pasal yang pertama dan ayat 15-17, dan juga ayat Filipi pasal yang ketiga. Puji Tuhan. Selanjutnya mari kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah kaum muda remaja dari studi Yusuf sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja. Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan 52. Demikian firman Tuhan. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Puji Tuhan. Singkatnya, sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Yang sulung bernama Manasye, yang kedua bernama Efraim. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan memeriksa arti rohani kedua nama anak laki-laki Yusuf tersebut, dimulai dari yang sulung tentunya. Manasye artinya Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara, yakni 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya. 2. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Kita masih memperhatikan kesukaran Yusuf. Sekarang ini kita masih memperhatikan kesukaran Yusuf yang dibagi dalam 3 fase. Fase yang pertama, Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Kejadian 37. Fase yang pertama ini telah disampaikan beberapa tahun yang lalu. Yang kedua, Yusuf di rumah Potifar. Kejadian 39. Puji Tuhan. Sekarang fase yang ketiga, Yusuf berada dalam penjara. Kejadian pasal 40. Namun sekarang ini kita masih berada pada fase yang kedua, yakni Yusuf di rumah Potifar. Kejadian 39 ayat 8-9. Segera kita melihat Kejadian 39 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya
kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, di sini kita perhatikan pada ayat 8, tetapi Yusuf menolak. Ya, yaitu tidur dengan istri Potifar. Dengan kata lain, Yusuf menolak perzinahan. Perhatikan kalimat pada ayat 8, tetapi Yusuf menolak, yaitu untuk tidur dengan istri Potifar. Dengan kata lain, Yusuf menolak perzinahan dengan istri Potifar. Matius 5 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Puji Tuhan, jangan berzina. Inilah adalah hukum yang keenam. Berarti menolak perzinahan sama artinya menghormati hukum Allah, menghormati firman Tuhan Allah. Puji Tuhan. Saudara, Yusuf tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh roh kenajisan, sebab ia menghormati dan menghargai dan sangat menghargai hukum Allah setinggi-tingginya. Jadi kalau pemuda remaja menghormati hukum Allah, menghormati firman Allah yang diterima, sama berarti ia akan terlepas dari perzinahan, dosa kenajisan. Amin. Ayat 28-30. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena itu lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Puji Tuhan, perlu untuk diketahui, memandang perempuan dan menginginkannya sudah sama dengan berzina dengan dia di dalam hatinya. Memandang perempuan dan menginginkannya sama dengan berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka, strip pertama, jika mata kanan menyesatkan seseorang, itu harus dicungkil. Strip yang kedua, jika tangan kanannya menyesatkan seseorang, itu harus dipenggal lalu dibuang. Arti kedua hal di atas ialah untuk masuk dalam kerajaan surga harus memiliki sikap yang tegas. Amin, saudaraku. Untuk masuk dalam kerajaan surga harus memiliki sikap tegas. Demikian halnya seorang pemuda remaja, seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan harus memiliki ketegasan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan yang merupakan tahta Allah, kerajaan Allah di bumi. Amin, saudaraku. Karena apabila seseorang tidak memiliki sikap yang tegas, maksudnya masih mempertahankan mata kanan dan tangan kanan yang menyesatkan tadi, sama dengan utuh masuk dalam api neraka, utuh binasa, sama dengan binasa. Amin. Puji Tuhan. Jangan sampai terlihat sempurna. Pemuda remaja jangan sampai terlihat sempurna, tetapi tidak masuk dalam kerajaan surga. Amin, saudaraku. Jangan terlihat baik, benar, suci, bahkan sempurna, tapi tidak masuk dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari pribadi Rasul Paulus, supaya menjadi suatu kehidupan yang disiplin, supaya menjadi suatu kehidupan yang tegas dan disiplin, layak untuk masuk dalam kerajaan surga di tengah ibadah dan pelayanan yang merupakan kerajaan surga di bumi. 1 Korintus 9 ayat 26-27. Kiranya dapat dipahami dan disimak dengan baik. Amin. 1 Korintus 9 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Demikian firman Tuhan.
Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Puji Tuhan. Haleluya. Rasul Paulus melatih dan menguasai seluruh tubuhnya. Di sini kita melihat Rasul Paulus melatih dan menguasai seluruh tubuhnya dengan satu tujuan. Jangan sampai orang lain selamat oleh berita Injil yang disampaikannya, tetapi ia sendiri ditolak, ia sendiri binasa di dalam api neraka. Amin. Melatih diri artinya menahan hawa nafsu atau mengontrol diri supaya kita jangan sampai menyangkal Tuhan dengan dosa kenajisan. Jangan sampai kita menyangkal Tuhan dengan dosa kenajisan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Tanda seseorang melatih tubuh. Tanda seseorang melatih tubuhnya digambarkan seperti dua hal. Satu, pelari. Ia akan berlari pada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Puji Tuhan. Yaitu pelari. Ia akan berlari pada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Itu tadi ayat 26. Puji Tuhan. Pelari, ia akan berlari pada tujuan, yaitu panggilan surgawi. 2. Petinju, ia akan memukul tepat pada sasarannya. Petinju, ia akan memukul tepat pada sasaran. Mengapa demikian? Sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Mengapa kita digambarkan seperti pelari dan petinju? Sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari terakhir adalah hari-hari yang jahat. Maka, pertama, seorang pemuda harus memiliki kecepatan untuk segera meninggalkan kehidupan yang lama, termasuk dosa kenajisannya. Amin. Strip yang kedua, kemudian seorang pemuda harus mempunyai sasaran yang tepat untuk memukul kalah musuh-musuh, untuk memukul kalah si seteru, yaitu daging dengan segala keinginannya. Strip yang kedua, dunia dengan arusnya yang menghanyutkan kerohanian anak-anak Tuhan. 3. Strip yang ketiga, setan atau iblis dengan segala tipu dayanya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau sasaran kita tepat, sasaran kita adalah kerajaan surga, maka kita mampu mengalahkan, merubuhkan si seteru. Itu dunia dengan arusnya yang menghanyutkan kerohanian anak Tuhan, daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan-keinginan yang jahat, lalu iblis atau setan dengan segala tipu dayanya. Itu bisa dirubuhkan kalau tepat sasaran. Tujuan kita tepat sasaran, itulah kerajaan surga. Amin, saudaraku. Karena kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tidak ada. Tuhan jadi pembela. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir, hari-hari yang jahat, kesudahan dari segala sesuatu berarti kesudahan dari segala sesuatu sudah dekat. Tanda-tanda untuk dua perkara di atas terlihat dengan jelas pada pribadi Yusuf. Tanda-tanda dua perkara di atas dalam kurung pelari dan petinju terlihat dengan jelas pada pribadi Yusuf. Kita lihat Kejadian 39. Kiranya hal ini dipahami dengan baik. Jangan hanya didengar untuk melupakan, tetapi betul-betul menjadi berkat. Puji Tuhan, menjadi rema.
Kejadian 39 ayat 8-9. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Puji Tuhan. Tetapi Yusuf menolak, yaitu perzinahan atau dosa kenajisan. Menunjukkan dua hal dalam diri Yusuf. Ketika Yusuf menolak perzinahan dengan istri Potifar, menunjukkan dua hal dalam diri Yusuf. Satu, Yusuf adalah seorang hamba yang baik dan setia, serta dapat dipercaya. Hamba yang baik dan setia serta dapat dipercaya. Sesuai dengan ayat 8, sebab pada ayat 8 Yusuf berkata, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Puji Tuhan. Jadi Yusuf adalah seorang hamba yang baik dan setia serta dapat dipercaya. Jadilah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam-imam yang dapat dipercaya. Puji Tuhan. Supaya segala karunia-karunia maupun jabatan-jabatan di dalam rumah Tuhan tidaklah menjadi sia-sia. 2. Yusuf adalah menunjukkan bahwa Yusuf adalah seorang hamba yang benar-benar menghormati dan menjaga kesucian nikah. Kesucian nikah, menghormati kesucian nikah. Sebab pada ayat 9 Yusuf berkata, di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya. Di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Berarti sama-sama berkuasa di rumah Potifar. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Puji Tuhan. Pendeknya, Yusuf melatih dan menguasai seluruh tubuhnya, sehingga sama seperti seorang pelari yang baik dan petinju yang baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Tapi tahu apa yang harus ia perbuat demi keselamatan jiwanya. Puji Tuhan, demi keselamatan jiwa pemuda remaja, kita tahu apa yang harus kita perbuat di hari-hari terakhir ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 2 Timotius 2 ayat 21. 2 Timotius 2 ayat 21 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Perlu untuk diketahui dengan pasti, ya, pemuda remaja harus mengetahui dengan pasti bahwa kekudusan itu sangat menentukan, sehingga ia dipakai oleh Tuhan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan izinkan Yusuf mendahului saudara-saudaranya dan ayahnya Yakub di Mesir. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ia dipakai untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi kekudusan itu sangat menentukan kehidupan pemuda remaja untuk dipakai oleh Tuhan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ibadah pelayanan, kalau kita melayani Tuhan di tengah-tengah ibadah ini, kalau kita melayani pekerjaan Tuhan dalam setiap ibadah, pertemuan ibadah, saudaraku, itu merupakan pekerjaan yang mulia.
Itu bukan pekerjaan yang hina. Kenajisan itu pekerjaan yang hina. Puji Tuhan. Jadi harta, kekayaan, uang, kedudukan di bumi ini bukan itu yang menentukan sehingga pemuda remaja menjadi suatu kehidupan yang mulia. Kehidupan yang mulia ditentukan oleh kekudusan dari pemuda remaja itu sendiri. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita memasuki ayat 22. 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati nurani. Puji Tuhan. Selanjutnya ada dua hal yang harus kita perhatikan di sini. Jauhilah nafsu orang muda. Jauhilah nafsu orang muda. Amin, saudaraku. Jauhilah nafsu orang muda. Nafsu orang muda menunjuk keinginan-keinginan dari orang-orang yang belum berpengalaman. Nafsu orang muda menunjuk kepada suatu keinginan-keinginan dari orang-orang yang belum berpengalaman. Itu orang muda, belum berpengalaman. Supaya kehidupan dari pemuda remaja tidak disesatkan. Supaya kehidupan muda remaja itu tidak disesatkan oleh keinginannya sendiri. Amin, saudaraku. Supaya jangan menjadi sesat oleh keinginan-keinginan itu sendiri. B. Kejarlah antara lain. Kejarlah antara lain. 1. Keadilan. Kejarlah keadilan. Contoh, tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Puji Tuhan, kasih itu sama. Tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Kalau kita mengasihi, satu dengan yang lain harus sama. Tidak membeda-bedakan, tidak memandang bulu. Itu keadilan di tengah ibadah dan pelayanan. Kemudian contoh berikutnya, jangan hanya mencari keinginan-keinginan sendiri, tetapi mengabaikan keinginan dan kerinduan Tuhan. Supaya kita jangan hanya mencari keinginan-keinginan sendiri, tetapi mengabaikan keinginan dan kerinduan Tuhan. Itu contoh keadilan. Amin. Kemudian kesetiaan. Ya, kejarlah antara lain 2, kesetiaan. Puji Tuhan. Sebab itu jadilah pemuda remaja yang setia. Setia beribadah, setia melayani Tuhan, setia mengasihi Tuhan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Sebelum berakhir, sebelum langit bumi berlalu, setialah melayani Tuhan, setia mengiringi Tuhan. Jangan berhenti di tengah jalan. Belajar seperti Rut, setia mengikuti Tuhan sampai akhirnya tiba di Bethlehem. Puji Tuhan, jangan seperti Orpa, berhenti di tengah jalan di dalam hal mengikuti Tuhan. Itu suatu kerugian yang besar. Kemudian kejarlah kasih. 3, kasih. Puji Tuhan, kasih itu berfungsi dari kasih, manfaat kasih menutupi banyak sekali dosa. Manfaat yang lain berguna sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Puji Tuhan. Kemudian 4, damai bersama dengan. Kejarlah damai bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Puji Tuhan. Damai bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Puji Tuhan. Amin, saudara. Dengan demikian, pemuda remaja jangan ketinggalan dari keadilan, kesetiaan, kasih, serta damai dengan sesama yang hati nuraninya murni.
Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan melangkah maju untuk melihat kemuliaan Allah sebagai berkat yang akan kita terima bersama-sama pada Kejadian 39 ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, tadi puji Tuhan, jauhilah nafsu orang muda, kemudian kejarlah antara lain keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama dengan orang-orang yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Selanjutnya kita akan melangkah maju untuk melihat kemuliaan Allah sebagai berkat yang akan kita terima bersama-sama dalam Kejadian 39 ayat yang ke-10. Kejadian 39 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Puji Tuhan. Perhatikan kalimat, terlebih dahulu kita memperhatikan kalimat dari ayat 10 ini ialah, kalimat yang harus kita perhatikan dari ayat 10 ini terlebih dahulu ialah, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, dari hari ke hari artinya dari hari ke hari istri Potifar itu membujuk Yusuf. Artinya dari hari ke hari istri Potifar itu membujuk Yusuf. Puji Tuhan. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir, bukan? Puji Tuhan. Artinya pergumulan dari kehidupan pemuda remaja semakin berat oleh bujuk rayu dari dosa kenajisan itu sendiri. Oleh bujuk rayu oleh dosa kenajisan itu. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena itu adalah suatu fakta yang sedang terjadi di hari-hari terakhir ini. Roh najis itu tidak berhenti sedang membujuk kehidupan pemuda remaja. Puji Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan kembali untuk yang kedua kalinya. Jadi kedatangan Tuhan kembali untuk yang kedua kalinya sudah tidak lama lagi. Sebab kenajisan itu sedang berjuang, sedang berupaya untuk membujuk kehidupan dari pemuda remaja sampai akhirnya jatuh dalam dosa kenajisan, jatuh dalam perzinahan. Hari demi hari itu yang sedang kita alami di hari-hari terakhir ini. Menunjukkan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari terakhir di mana kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi jangan sampai kita mengalami, jangan sampai kita tidak mau tahu, jangan sampai kita bermasa bodoh, jangan sampai kita mengabaikan firman Tuhan apa yang kita terima pada saat malam ini. Belajar untuk menghormati hukum Allah, terkhusus hukum yang ke-6. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39. Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai dengan ayat 39. Demikian firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia, hari terakhir. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu,
sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudaraku, kedatangan Tuhan di hari-hari terakhir ini atau hari kedatangan Tuhan itu sama seperti zaman Nuh. Sebelum zaman air bah itu mereka sibuk dengan dosa, antara lain 1. Makan dan minum, menunjuk dosa merokok, narkoba, dan minum-minuman keras atau mabuk-mabukan. Kemudian 2. Kawin dan mengawinkan. 2. Kawin dan mengawinkan, menunjuk dosa kenajisan dengan sebebas-bebasnya. Kawin dan mengawinkan itu dosa kenajisan dengan sebebas-bebasnya. Jadi kawin dan mengawinkan itu menunjuk dosa kenajisan dengan sebebas-bebasnya. Bebas berbuat jinah antara satu dengan yang lain. Kawin dan mengawinkan itu menunjuk dosa kenajisan dengan sebebas-bebasnya. Berarti kalau sudah berada pada dosa kenajisan sudah berada dengan dosa kenajisan dengan sebebas-bebasnya, berarti tidak merasa tabu lagi dengan dosa seks bebas. Berarti tidak tabu lagi dengan seks bebas. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Hal itu dianggap biasa-biasa saja. Jadi dosa kenajisan itu bukan suatu dosa, bukan lagi suatu kejahatan yang besar. Itu yang disebut kawin dengan kawin mengawinkan. Itu kenajisan dengan sebebas-bebasnya. Tidak merasa tabu lagi dengan seks bebas. Menganggap itu adalah hal yang lumrah biasa-biasa saja. Kawin mengawinkan. Kenajisan sebebas-bebasnya. Berarti sudah dianggap biasa saja. Bukan sesuatu yang tabu. Bukan sesuatu yang sangat ganjil. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Demikianlah, saudaraku, terjadi di hari-hari ini. Persis seperti zaman Nuh. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau dosa kenajisan itu telah dianggap suatu hal yang biasa saja, bukan lagi hal yang ganjil, bukan lagi hal yang tabu, menunjukkan bahwa dunia ini telah tiba pada puncaknya. Menunjukkan bahwa dunia ini telah tiba pada puncaknya. Sudah tiba pada puncak kegelapan malam. Dengan lain kata, sudah berada pada puncak kegelapan malam. Saya akan buktikan itu ya. Kita kaitkan dengan tulah ke-9 di Mesir. Keluaran 10 ayat 21 terlebih dahulu. Keluaran 10 ayat 21 terlebih dahulu. Kita lihat sebagai pembuktiannya ya. Kalau dosa seks itu sudah dianggap biasa-biasa, bukan hal yang ganjil, itu menunjukkan bahwa dunia ini telah tiba pada puncaknya dosa, atau sama dengan sudah berada pada puncaknya kegelapan malam. Keluaran 10 ayat 21 terlebih dahulu. Lihat ya. Tulah ke-9 gelap gulita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Perhatikan kalimat, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Apa yang dapat digeraba dalam keadaan gelap gulita? Selain dosa, makan dan minum, serta kawin dan mengawinkan. Amin, saudaraku. Itu yang bisa diraba dalam gelap gulita, dalam puncaknya dosa, dalam puncaknya gelap malam. Yang diraba adalah makan dan dosa, makan dan minum, serta kawin dan mengawinkan. Itu yang bisa diraba dalam kegelapan malam. Dapat dipahami? Dapat dipahami? Puji Tuhan. Haleluya. Selanjutnya ayat 22 sampai 23. Ayat 22 sampai 23. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir,
selama 3 hari. 23. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya, Gosen. Puji Tuhan. Ketika Mesir dikuasai gelap gulita, dengan lain kata, berada pada puncak kegelapan malam, yang terjadi ialah satu. Ya, yang terjadi ialah satu, tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Artinya, tidak lagi saling memperhatikan atau tidak peduli dengan sesama. Tidak lagi saling memperhatikan atau tidak lagi peduli dengan sesama. Tidak lagi peduli dengan antara yang satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Berarti kasih sudah semakin dingin. Inilah praktek meraba gelap gulita, meraba gelapnya, puncaknya gelapnya malam. Ini yang diraba di dalam puncaknya gelapnya malam. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, jadi tidak ada orang yang dapat melihat temannya, sama dengan artinya tidak lagi saling memperhatikan atau tidak lagi peduli dengan sesama, sama dengan egois. Sama dengan egois. Memang itulah dosa akhir zaman yang juga dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. 2 Timotius 3 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Puji Tuhan. 2. Tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. 2. Tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Artinya, tidak ada lagi aktivitas atau kegiatan. Puji Tuhan, tidak bangkit-bangkit. Jadi orang yang tidak mau melayani Tuhan itu sama dengan orang yang tidak mau bangkit-bangkit dari segala keterburukan. Biasanya orang kalau mau ada kerinduan untuk melayani, itu sama artinya ingin maju, rohaninya ingin maju atau bangkit, bangun dari keterpurukan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi yang kedua, tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya, artinya tidak ada lagi aktivitas atau kegiatan. Sama dengan tanpa kegiatan roh, sama dengan tanpa ibadah dan pelayanan. Orang yang tidak merindu melayani Tuhan sama dengan terpuruk, tidak bangkit rohaninya, tidak bangun, tidak bangkit rohaninya. Nah, itulah yang terjadi, itulah yang diraba dalam gelapnya malam. Puji Tuhan. Sementara gelap gulita itu merupakan tulah yang ke-9 menimpa seluruh Mesir, yang adalah gambaran dari seantero dunia ini. Berarti tulah ke-9 berarti tinggal satu tulah lagi. Itulah kematian anak sulung dari orang Mesir. Tinggal satu tulah lagi. Maka terjadilah kelepasan bagi bangsa Israel. Amin, saudaraku. Terjadilah kelepasan dari bangsa Israel. Artinya hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Anak-anak Tuhan atau pemuda remaja sedang menghadapi situasi yang sulit. Sama halnya dengan Yusuf. Hari demi hari diperhadapkan dengan bujukan istri Potifar. Hari demi hari diperhadapkan dengan bujuk rayu daripada istri Potifar. Bujuk rayu daripada dosa kenajisan. Saya tidak pungkiri itu. Memang itu sedang terjadi. Tetapi belajarlah untuk melatih tubuh dan menguasai seluruh tubuh. Puji Tuhan. Haleluya. Jadilah kehidupan yang disiplin. Seperti pelari
Dia berlari pada panggilan, ia berlari pada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Seperti petunjuk, memukul dengan tepat sasaran. Sasaran kita jelas kerajaan surga. Kalau sasaran kita kerajaan surga, kita sanggup memukul kalah musuh-musuh, yaitu si seteru. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Miliki sikap yang tegas. Sikap yang tegas menunjukkan bahwa ia layak untuk berada dalam kerajaan surga. Jangan terlihat baik, suci, sempurna, tapi seluruh tubuhnya utuh masuk dalam neraka. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Lihat selanjutnya. Keluaran 10 ayat 24. Keluaran 10 ayat 24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Puji Tuhan. Saudaraku, terkait dengan kegelapan yang memuncak tadi, Firaun berkata kepada Musa, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing domba dan lembu sapimu harus ditinggalkan." Artinya, beribadah tanpa membawa korban persembahan kepada Tuhan. Artinya, beribadah tanpa membawa korban persembahan kepada Tuhan. Hal ini tidak akan mencapai kepada ibadah yang sejati. Tidak akan mencapai kepada ibadah yang sejati. Sebab ibadah yang sejati itu ialah mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Harus membawa atau mempersembahkan tubuh ini kepada Tuhan lewat ibadah dan pelayanan sebagai persembahan yang hidup. Satu, sebagai persembahan yang hidup. Berarti tidak mati rohani, tidak menuruti keinginan daging. Kemudian sebagai persembahan yang kudus. Berarti tidak ada lagi cacat dan celah. Kemudian sebagai ibadah yang berkenan. Sebagai ibadah yang berkenan. Jelas senantiasa menyukakan hati Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Mengapa? Karena di tengah ibadah dan pelayanan kita datang dan membawa serta mempersembahkan hidup, mempersembahkan tubuh ini kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Berarti tidak mati rohani, tidak hidup menurut daging dan keinginannya. Kemudian sebagai persembahan yang kudus, berarti tidak bercacat, tidak bercela. Kalau kita beribadah kepada Tuhan harus mempersembahkan korban dari binatang yang baik, yang tambun, tidak boleh bercacat, tidak boleh timpang, tidak boleh buta, tidak boleh kulitnya kurapan, kudis, dan lain sebagainya. Kemudian yang berkenan, sama seperti anak berkenan kepada Bapa, sebab senantiasa menyukakan hati Bapa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Biarlah kiranya itu nyata dalam kehidupan kita sekaliannya. Haleluya. Inilah ibadah yang disukai. Jadi, saudaraku, tidak beribadah tanpa membawa korban dan persembahan kepada Tuhan merupakan ibadah yang sangat disukai oleh dunia. Puji Tuhan, ibadah yang sangat disukai oleh dunia. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Dunia ini, saudaraku, hanya
mata mereka hanya tertuju kepada perkara-perkara lahiriah, umpama kemewahan, kemegahan, dan lain sebagainya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu bukan ibadah yang sejati. Kalau ibadah sejati itu membawa korban dan mempersembahkannya di tengah-tengah ibadah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dan sudah sangat jelas juga di dalam suratan tabisan, suratan Timotius. Orang yang mau hidup beribadah, banyak menanggung penderitaan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Mari 1 Yohanes 4. 1 Yohanes pasal 4. Demikian firman Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ayat 2, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ini berbicara tentang korban Kristus. Ayat 3, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ayat 4 sampai 6. Kamu berasal dari ayat 1 sampai 3. Di sini kita bisa melihat perbedaan antara roh Allah dengan roh antikristus. Roh antikris tidak mengakui salib Kristus, itu roh antikristus. Sedangkan orang yang beribadah dengan memikul salib, itulah roh kebenaran, roh yang berasal dari Allah. Dari situ kita bisa melihat mana roh antikristus, mana roh kebenaran. Amin. Selanjutnya ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ayat 5. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Jadi saudara, sudah sangat jelas sekali. Beribadah tanpa korban Kristus, itu adalah cara ibadah dari orang-orang dunia. Amin, saudaraku. Itu cara ibadah. Orang dunia sangat menyukai ibadah semacam ini. Kalau beribadah tetapi mengabaikan salib Kristus, korban Kristus, menunjukkan bahwa dia adalah manusia duniawi, hidup secara manusiawi. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Nah, itulah terkait dengan kegelapan tadi, di mana tadi orang-orang dunia dapat meraba kegelapan itu sendiri. Itulah dosa makan, minum, kawin dan mengawinkan. Itu yang dapat diraba dalam puncaknya gelapnya malam. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali memperhatikan pribadi Yusuf. Kejadian 39. Kejadian 39 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Puji Tuhan. Selanjutnya di sini kita perhatikan, Yusuf tidak mendengarkan bujukan dari istri Potifar untuk tidur di sisinya
dan bersetubuh dengan dia. Menunjukkan bahwa Yusuf sangat menghormati nikah suci. Menghormati nikah suci setinggi-tingginya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi selain menghormati firman Tuhan, Yusuf juga menghormati nikah suci. Saudara, perlu untuk diketahui sebelum kita membaca ayat berikutnya, hubungan antara manusia dengan Tuhan sama seperti hubungan antara tubuh dengan kepala. Kristus adalah kepala, dialah suami, sedangkan sidang jemaat adalah tubuh. Dia adalah istri. Jadi hubungan antara manusia dengan Tuhan singkatnya adalah hubungan nikah. Seperti tubuh dengan kepala. Harus menyatu. Berarti kalau gereja Tuhan, pemuda remaja, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan tidak menghormati nikah suci, sama dengan tubuh dengan kepala terpisah. Sama dengan tubuh dengan kepala terpisah. Puji Tuhan. Sama artinya hubungan kita dengan Tuhan terputus. Ketika hubungan antara manusia dengan Tuhan, tubuh dengan kepala terputus, disitulah terjadi, di situ banyak terjadi penyangkalan demi penyangkalan terhadap Tuhan. Kalau hubungan kita terputus dengan Tuhan, banyak terjadi, di situ terdapat banyak penyangkalan demi penyangkalan. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, kita lanjut. Ibrani pasal 13 ayat 4. Saudara, kalau kita renungkan apa yang sudah kita terima dan dengar malam ini dari Tuhan, maka tentu kita harus menyadari diri betapa banyaknya penyangkalan-penyangkalan yang telah terjadi. Sebetulnya itu menunjukkan bahwa hubungan antara manusia dengan Tuhan telah terputus. Puji Tuhan. Mari, Ibrani 13 ayat 4. Ibrani 13 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Puji Tuhan. Saudara, hendaklah penuh hormat terhadap nikah, terhadap perkawinan. Berarti tandanya jangan mencemarkan tempat tidur. Ya. Hendaklah penuh hormat terhadap perkawinan atau nikah. Prakteknya jangan mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan penzina akan dihakimi oleh Tuhan. Jangan mencemarkan tempat tidur. Sebab orang sundal dan penzina akan dihakimi Tuhan. Hari ini orang yang berlaku cabul, penzina, orang sundal, orang yang bebas melakukan kenajisannya, hari ini mungkin bisa ketawa. Tapi Tuhan, tapi orang semacam itu satu kali kelak ia akan dihakimi oleh Tuhan. Untuk apa? Oleh sebab itu, untuk apa kita sekarang bersenang-senang, penuh dengan tawa, tapi pada akhirnya menderita untuk selama-lamanya? Belajar untuk bijaksana. Belajar untuk bijaksana. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Matius 19 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Matius 19
ayat 5 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara, suami dan istri telah dipersatukan oleh Allah. Suami dan istri, laki-laki dan perempuan telah dipersatukan oleh Allah. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Singkatnya, kalau berbicara nikah, di dalam Tuhan, 1 tambah 1 sama dengan 1. Kalau berbicara nikah di dalam Tuhan, 1 tambah 1 adalah 1. Jawabnya adalah 1. Singkatnya, salib Kristus telah mempersatukan nikah. Salib Kristus yang mempersatukan kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan menjadi satu nikah yang suci di hadapan Tuhan. Berarti mencemarkan tempat tidur atau tidak hormat terhadap nikah sama dengan menjadi seteru salib. Kalau tidak menghormati nikah, tidak menghormati perkawinan, itu sama artinya menjadi seteru salib. Menjadi seteru salib. Puji Tuhan, menjadi seteru salib, menjadi musuh Tuhan. Sebab itu jangan kita mencemarkan tempat tidur. Biarlah kiranya betul-betul kita menikmati hubungan intim dengan Tuhan, hubungan nikah, hubungan intim dengan Tuhan. Menikmati bagaikan seseorang yang berada di dalam penyembahan yang benar. Berada dalam penyembahan benar itu berarti hidup di dalam penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Penyembahan yang benar sama dengan penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Itu penyembahan yang benar. Berada dalam penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Disitulah kita bisa menikmati manisnya hubungan kita dengan Tuhan. Sebab itu penyembahan atau tempat tidur tidak boleh dicemarkan. Amin, saudaraku. Penyembahan atau penyerahan diri atau tempat tidur tidak boleh dicemarkan. Mencemarkan tempat tidur atau tidak menghormati nikah perkawinan, saudaraku, sama artinya hubungan antara tubuh dengan kepala terputus. Puji Tuhan, maka saat seseorang berada dalam penyembahan yang benar, sama seperti kepala menundukkan diri di kaki salib Tuhan dengan menggunakan leher ini. Jadi leher menunjuk penyembahan sebagai penghubung antara tubuh dengan kepala. Jadi jangan mencemarkan diri supaya jangan putus hubungan dengan Tuhan. Tetaplah dalam penyembahan yang benar, dengan lain kata hidup dalam penyerahan diri sepenuh. Itulah hubungan intim, penyerahan diri sepenuh itulah penyembahan yang benar, itulah hubungan intim. Saat kita berada dalam penyerahan diri sepenuh, saat kita berada dalam hubungan intim, maka pada saat itulah kita bisa melihat kekurangan-kekurangan kita. Sebab
Saat yang hina ini sudah menyatu dengan yang mulia, barulah kita bisa mengetahui betapa hinanya kita dahulu. Betapa jahatnya, betapa joroknya, betapa najisnya. Itulah penyembahan. Sudah sampai kepada penyerahan diri, menikmati hubungan intim. Berarti yang hina sudah menyatu dengan yang mulia. Pada saat itulah kita bisa melihat kekurangan-kekurangan kita. Kalau hanya menyembah berarti berlutut, tetapi tidak sampai kepada penyerahan diri dan tidak dapat melihat kekurangan-kekurangan diri, itu bukan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu, jangan kita menjadi seteru salib. Jangan kita mencemarkan tempat tidur. Sebab ketika hubungan itu sudah putus, di situ nanti terjadi penyangkalan demi penyangkalan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jalan keluarnya untuk memperoleh keselamatan, jalan keluarnya 1 Korintus 6 ayat 12. Jangan kita mencemarkan tempat tidur. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 1 Korintus 6 ayat 12, demikian firman Tuhan. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Puji Tuhan. Saudara, dalam ayat ini Rasul Paulus berkata, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Puji Tuhan. Sebenarnya yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini ialah, jawabannya adalah pada ayat berikutnya. 1 Korintus 6 ayat 13 sampai ayat 14, demikian firman Tuhan. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Perlu untuk diketahui, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Jadi pasangan dari perut adalah makanan. Sebaliknya pasangan dari makanan adalah perut. Amin, saudaraku. Tetapi pasangan ini satu kelak akan dibinasakan Allah. Artinya, saudaraku, segala perkara lahiriah, segala perkara yang ada ini suatu saat nanti akan berlalu. Puji Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Supaya kehidupan kita memperoleh keselamatan. Selanjutnya demikian firman Tuhan. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Jadi pasangan dari tubuh adalah Tuhan. Sebaliknya, pasangan dari Tuhan adalah tubuh. Puji Tuhan. Jadi tubuh pasangannya bukanlah percabulan. Bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau kehidupan pemuda remaja berpasangan dengan Tuhan, dengan lain kata, membawa kehidupan ini sampai kepada hubungan nikah yang suci antara tubuh dengan kepala, Tuhan dengan tubuh, maka kita akan memperoleh keselamatan. Amin, saudaraku. Mari kita menjadi pasangannya Tuhan.
Dan hal itu sudah dinyatakan dinubuatkan oleh Nabi Salomo. Ada jalan, dia menceritakan soal tentang jalan-jalan Tuhan yang tidak bisa diselami oleh akal dan pikiran manusia, dan ia sendiri mengakuinya. Adapun jalan-jalan Tuhan diawali, 1, jalan Raja Wali di udara, 2, jalan ular di atas cadas, 3, jalan kapal di tengah laut, 4, jalan laki-laki dengan seorang gadis. Puji Tuhan, haleluya. Ayo, mari kita mencari pasangan yang benar. Pasangan yang benar, tubuh untuk Tuhan. Sebaliknya, Tuhan untuk tubuh. Ini pasangan yang benar. Mari kita membawa hubungan kita sampai kepada hubungan intim, hubungan nikah suci. Supaya ada penyatuan antara tubuh dengan kepala. Tuhan dengan tubuh, tubuh dengan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebagaimana dinyatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Jemaat ayat 22 sampai 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan ia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Perhatikan di sini betapa perhatian Allah sungguh hebat, sungguh heran kepada gereja Tuhan. Sebab Allah telah memberikan Kristus kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Puji Tuhan. Bayangkan kalau tubuh untuk makanan, kalau tubuh untuk kejahatan dan kenajisan. Bayangkan kalau serigala dan burung yang menjadi kepala atas tubuh, maka binasalah manusia. Tetapi puji Tuhan, sungguh heran kasih Allah kepada manusia. Sungguh heran kasih Allah kepada pemuda remaja. Ia telah memberikan anak Kristus, Yesus anaknya yang tunggal, kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi yang benar, tubuh untuk Tuhan, Tuhan untuk kepala, tubuh untuk Tuhan, Tuhan untuk tubuh. Ini pasangan yang benar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, kita kembali memeriksa 1 Korintus 6 ayat 14, 15, 16. Demikian firman Tuhan. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, Tuhan tidak rela menyerahkan kehidupan kita kepada perzinahan, tidak merelakan kehidupan kita untuk dikuasai oleh roh najis. Amin, saudaraku. Sebab itu, kalau Tuhan tidak merelakan kehidupan kita untuk dikuasai oleh hal-hal oleh dosa kenajisan, maka sebaliknya dari sisi kita, dari sisi kehidupan pemuda remaja, miliki hidup yang tegas.
Kuasailah tubuhmu, kuasailah seluruh anggota tubuhmu. Miliki kehidupan yang tegas. Puji Tuhan, kalau mata kanan menyesatkan, itu harus dicungkil. Kalau tangan kanan menyesatkan, itu harus dipenggal untuk memperoleh kerajaan surga. Berarti dibutuhkan sikap yang tegas. Daripada terlihat baik, terlihat benar, terlihat suci, terlihat sempurna utuh tubuhnya, tapi binasa, untuk apa? Ayo, jangan salah mencari pasangan, tetapi pasangan yang benar, tubuh untuk Tuhan, Tuhan untuk tubuh. Jangan lagi berpasangan dengan hal yang najis, hal yang jahat. Itu sebabnya dalam Kejadian 39 ayat yang ke-9, Yusuf dengan tegas berkata, bagaimana mungkin aku melakukan hal yang jahat? Bersetubuh dengan istri Potifar, karena itu merupakan dosa kejahatan yang besar di mata Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan. Ayo, kita akan memiliki roh Tuhan kalau kita mengikatkan diri dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Menjadi satu roh dengan Dia. Ayo, biar kita mengikatkan diri dengan Tuhan. Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi akan dilepas di surga. Biarlah kita segera mengikatkan diri dengan Tuhan lewat ibadah, pelayanan yang Tuhan percayakan di atas muka bumi ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Syaratnya mengikatkan diri di tengah ibadah dan pelayanan. Syaratnya jauhkan diri dari percabulan. Jauhkan diri dari percabulan. Puji Tuhan. Haleluya. Percabulan atau dosa kenajisan itu dosa besar, kejahatan yang besar. Puji Tuhan. Kalau kita bersalah kepada sesama, Tuhan akan hadir menjadi hakimnya, menghakimi antara seorang dengan yang lain. Tapi kalau kita berdosa dengan Tuhan, kalau kita berlaku cabul, berzina di dalam kenajisan, maka siapa yang menjadi hakim? Siapa yang menjadi pengantara antara kita dengan Tuhan? Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain dilakukan manusia, terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya, termasuk seks pada diri sendiri. Ia berdosa terhadap Tuhan. Kalau dia berdosa terhadap Tuhan, berdosa terhadap dirinya, siapa yang menjadi pengantara bagi dirinya? Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, kalau hari-hari ini kita bertahan, tidak mau mendengar bujuk rayu daripada roh najis, maka itu tandanya bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan, dan roh Tuhan diam di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, oleh roh Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan dengan tubuh kita kepada Tuhan sebagai korban dan persembahan,
sehingga mencapai ibadah yang sejati. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, dalam Kejadian 39 ayat yang ke-10 jelas, walaupun dari hari ke hari istri Potifar membujuk Yusuf, namun Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Walaupun hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, di mana dosa sudah di mana dunia ini sudah berada pada puncaknya dosa, makan, minum, kawin dan mengawinkan. Dan itulah yang terjadi. Tetapi kita harus kuat dengan bujuk rayu dari dosa kenajisan itu sendiri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Memang itulah hari-hari yang harus kita hadapi di hari yang terakhir ini. Tapi kita harus kuat. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita lewat tubuh ini kita mempermuliakan Tuhan. Ingat, kita tidak boleh lupa. Kita ini, tubuh ini miliknya Tuhan. Karena kita sudah dibeli dan harganya sudah dibayar dengan lunas. Maka jangan sesuka hati membawa tubuh kepada kenajisan dan percabulan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayo mulai sekarang. Hati-hati. Segala yang engkau miliki itu bisa menjadi kudus kalau engkau kudus. Tapi kalau engkau tidak kudus, segala yang engkau punya tidak akan kudus. Termasuk Android, telepon genggam Android. Kalau engkau tidak kudus, itu juga tidak kudus. Puji Tuhan. Perempuan jangan menggoda. Sebaliknya laki-laki jangan tergoda. Jadilah Yusuf-Yusuf di hari-hari terakhir ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.